Selamat sore, nama saya Travis Natael, NIM 182220176. Dan sekarang saya akan membuat video untuk kuis 1 mata kuliah Sistem Multimedia. Nah, pertama aku ingin menjelaskan terlebih dahulu terkait konsep dasar dari sampling dan rekonstruksi. Jadi, pertama kita perlu ketahui dulu kalau misalnya sinyal analog itu kan continuous ya, seperti ini. Dan yang seperti ini tuh tidak bisa kita tangkap gitu oleh digital dalam bentuk continue gini. Perlu diubah jadi discrete dulu, baru bisa ditangkap secara digital dan di store lah ke dalam data gitu, dalam bentuk data. Nah, oleh karena itu ada konsep yang namanya sampling. Nah, jadi ini sinyal continuous ini kita bisa tadi seperti ini ya. Kita bisa ambil titik-titik tertentu di dalamnya. Di sini gitu. Nah, misalnya gitu kan. Dan kita simpan bisa di komputer atau dimanapun bentuk digitalnya itu bentuknya seperti ini, secara discrete gini. Yang nanti ini adalah namanya sampling. Bisa seperti ini. Nah, kalau misalnya datanya udah tersimpan seperti ini kan berarti kita misalnya mau jadi dari digital ke analog lagi nih, rekonstruksi. Kita tinggal lakukan ini aja, kita cukup aja kayak bikin garis gini ya. Set gitu. Nah, gini. Dan bentuknya akan menyerupai bentuk yang ada di ini. Meskipun ada yang nggak akurat yang bisa di sini gitu. Nah, keakuratannya ini tuh sangat bergantung dari frekuensi kita melakukan sampling. Sebab konsep dasar dari sampling dan rekonstruksi itu kayak begini. Ini paling dasarnya. Nah, sekarang aku akan ngejelasin properti samplingnya ini dari impuls secara matematikanya gimana gitu, fungsi-fungsinya. Seperti yang tadi dijelaskan dalam sampling kan ya, kita kan mau ambil bisa dari sinyal yang kontinu kayak begini, kita mau ambil di sininya aja. Ini kan. Kita cuma mau ambil ini aja nih. Berarti kita perlu fungsi yang bisa menghasilkan datanya seperti ini. Nah, dalam matematikanya ini bisa kita representasikan. Ini kan xt nih. Ini xt. Dan ini t-nya waktunya gitu dalam periode waktu. Kita bisa representasikannya seperti ini. Ini tau. Dengan fungsi berikut, fungsi t. Nah, gini dulu deh. Berarti anggap aja ini tau kan. Nah, di tau ini dia itu harus xt hasilnya, harus x tau, harus ada x tau di sini kan. Tapi di waktu apapun yang bukan tau ini, yang bukan tau, dia itu harus 0 semua, harus di sini. Supaya hasilnya jadi seperti itu, yang merah ini. Makanya kita perlu sebuah fungsi yt, yang kalau misalnya kita punya input t-nya sama dengan tau, nah hasilnya adalah x t x tau, dan kalau misalnya t-nya apapun yang bukan dari tau, ya ini tuh 0. Dah gitu. Ini tuh pokoknya yang kita cari tuh ini. Nah, kebetulan ada fungsi yang mirip, yaitu delta t. Sebentar. Nah, delta t ini dia itu infinity kalau t sama dengan 0 dan 0 kalau t-nya sama dengan 0. Nah, ini kan mirip ya bentuknya, bentukan ininya. Tuh, 0 t sama dengan, nah mirip kan ya. Nah, jadi kita bisa mendekati yt ini dengan memanfaatkan lah ibarat kata seperti ini. Nah, jadi kita ambil
Ini ada delta T, delta dalam kurung T min. Ini di mana ya? Nah, di mana negatif infinity di T yang sama dengan Z, dan 0 di T tidak sama dengan Z. Inilah intinya. Nah, jadi di sini ada integral. Kita buat integral dari minus negatif ke tau. Nah, dengan xt yang ini dikalikan dengan delta T min, ini tau maksudnya, delta T min tau, terus dt. Nah, ada properti dimana kalau misalnya integral dari delta T dt, salah. Delta T dt itu sama dengan 1. Dan itu sama berlakunya juga dengan ini. Jadi ketika kita integralin ini, hasilnya adalah x tau dikalikan dengan 1. Nah, berarti ini itu kan kita anggapnya sebagai ini ya, apa? Sebagai WT. Maka YT-nya, yaitu fungsi yang emang kita cari tadi untuk menemukan sampel input itu, adalah x tau, xt, sorry, adalah xt ketika t-nya sama dengan tau. Gitu. Agar jelas kita bisa gunakan contoh, misalnya kita ada sinyal seperti ini. Aduh, bentar nge-lag. Waduh. Maaf, laptop saya barusan nge-lag, jadi bermasalah. Maaf, jadi mari kita ulang. Untuk contohnya, misalnya kita ada bentuk seperti ini sinyalnya. Seperti ini. Misalnya ini di 1, dan ini 2. Ini X T, dan ini T. Ini titik
1, ini 2, dan ini 3. Nah, dengan menggunakan rumus tadi, kita dapetin delta T min tau. Misalnya kita mau nyari yang 1 nih. Taunya berarti 1 ya. Itu berarti T min 1. Di mana infinite kalau misalnya T sama dengan 1. Dan 0 kalau misalnya tidak sama dengan 1 T-nya. Berarti dengan rumus tadi yang integral itu, di 1 delta T min 1 dt, itu tepatnya hasil akhirnya adalah X di 1. Karena ini hasil 1 ya. Karena ini hasil 1. Sama dengan 1. Yang ini. Maaf, ini ya. Ini. Itu hasil 1. Jadi X dalam kurung 1. Yang ini ya. Nah, berarti dari gambarnya kita bisa gambar kayak gini. 1 di tadi X ininya, X satunya itu ada di sini, di 2 nih. Dia ada di 2. Ya, tangkap ininya aja. Discrete kan, ini berarti disimpannya. Nah, ini dilakukan terus. Itulah prinsip dari sampling, dari properti sampling seperti itu. Nah, selanjutnya akan kita lanjutkan dengan yang kedua, yaitu properti sampling dari impuls secara matematis. Nah, sekarang kita akan membahas terkait teorema sampling secara matematisnya seperti apa. Nah, pertama kan kita punya yang namanya sinyal analog. Saya seperti ini. Gini lah. Nah, sinyal analog kita kan continuous. Dan ini tuh kita buat message signalnya tuh MT fungsinya. Dan ini T. Oke. Nah, ini sebenarnya ada Fourier transformnya. Nah, Fourier transform itu apa? Itu intinya ini kan sinyalnya dimensi T. Fourier transform itu adalah sinyal tersebut dalam dimensi lain. Jadi ini kita Fourier transform. Ada Fourier transformnya yang bentuknya itu seperti ini. Oke, shapes lain aja ya. Bagus. Seperti ini bentuknya. Garis ke sini. Garis ke sini. Yang merupakan hasil dari Fourier transform yang gelombang di atas. Bisa kalian lihat, bisa dilihat di sini, ini dimensinya omega, dimensinya T, beda. Nah, itu tuh Fourier transform itu seperti itu. Dan di sini adalah omega M, dan ini negatif omega M, di mana omega M itu adalah maksimum dari frekuensi komponen yang ini, yang sini. Nah, dalam sampling, ini kan adalah sinyal analognya. Sinyal analog ini itu akan dimasukkan
akan diterima oleh perangkat yang namanya sampler. Tugas dari sampler itu sebenarnya untuk memultiplikasi fungsi MT yang ada di sini dengan fungsi lain. Yang maaf, tadi agak sedikit jeda karena tiba-tiba ke force close notebooknya. Lanjut lagi. Jadi tadi itu ada fungsi ini yang dimultiplikasikan oleh sampler ini, perangkat sampler. Dia itu dimultiplikasikan fungsi ini dengan fungsi CT. Nah, CT itu bentuknya itu seperti ini. Terus gitu. Dan seterusnya. Ini anggap saja jaraknya itu sama ya semuanya. Dari sini ke sini tuh anggap aja jaraknya sama. Dan dia itu dari 0 kan, terus ke TS, terus ke 2 TS, dan yang ini min 1 TS gitu. Seterusnya lah. Nah, ada yang perlu diperhatikan yaitu WS, omega S. Omega S itu adalah 2pi per TS. Ini tuh penting buat nanti kita mau nyari transform Fourier-nya. Nah ya, lanjut. Nah, ini ada CT-nya ini. Sebenarnya itu bisa kita jadikan sebuah fungsi, yaitu CT sama dengan integral dari n sama dengan negatif infinity ke infinity. Bentuknya adalah delta T dikurang NTS. Jadi, ini areanya ya, ini area. Nah, jadi kalau misalnya N-nya 1, kan N1 berarti delta T min TS. Kalau dia area di 2, berarti delta T min 2 TS. Kalau di areanya yang min 1 ini, berarti delta T ditambah TS. Kalau di 0 ya berarti delta T. Delta T T1 gitu kan ya. Enggak bukan. Tapi itu. Delta T DT ya berarti infinity 0 ya. Gitu. Itu ada CT ini, fungsi ini. Oke. Nah, ini fungsi ini dikalikan dengan fungsi yang ini, dia itu akan menghasilkan sesuatu. Ada resultnya. Resultnya adalah seperti ini. Seperti ini. Ini misalnya PT ya. Akan ada 0 di sini dan TS-TS-nya.
kita gambarkan sinyal analog yang tadi yang dari MT-nya. Seperti ini ya tadi. Kira-kira seperti inilah. Nah, di sini digambarkan TS ini gini. .s gini. Nah, kan? Dan ini namanya adalah ST. Di mana itu adalah hasil dari perkalian antara MT dan CT. Kelihatan ya? Nah, ini rumusnya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini CT-nya yang di TS, jadi di T yang sama dengan TS nih, nilai ininya tuh, nilai daerah ini sama dengan MT. Gitu. Di T yang sama dengan TS. Di T yang sama dengan TS, S-nya adalah MT, CT. Nah, yang mau kita lakukan adalah kita juga mau cari Fourier transform dari ST-nya juga. Dimensi lain dari S ini. Itu ada Fourier transformnya. Dari Fourier transform ini kita bisa mendapatkan ini TKW, dan dari S ini juga seharusnya bisa dapat ke ini juga. Maaf, gambarnya jelek ya. S W S T. Nah, berarti kalau misalnya kita bisa Fourier transform ini sinyal ini, rumusnya menjadi S W sama dengan 1/2pi dari M omega ini, omega, sorry tadi bukan W, omega ya. Omega ini yang ini, sama kita konvolusikan dengan si omega. Nah, gitu. Nah, si omega ini adalah omega S integral dari minus infinity ke infinity dari delta W omega bentuknya berubah gitu. Dari omega dikurang N dari omega S. Bentukannya mirip ya sama integral ini. Ini kan integral CT ini kan rumusnya kan ini ya, apa? Delta T dikurang NTS gitu. Sama ini delta W dikurang itu N omega S. Mirip. Nah, tadi kan kita sudah temukan ini ya rumusnya, yang ini. Nah, dengan menggunakan cewek ini, cewek omega, kita bisa uraikan lagi. Uraikan menjadi, agak bakal lumayan panjang, S omega 1/2pi 1/2pi
dengan M omega, konvolusikan dengan input ini, dengan input yang ini, konvolusikan dengan ini. Nah, kan bisa dilihat ya, kalau ini ada WS di sini. WS ini kita keluarin. Ini kan awalnya di sini WS ya. WS-nya tuh awalnya ada di sini. Sini WS-nya. Kita keluarin ke sini. Jadinya WS per 2pi. Omega S per 2pi. Omega, sorry, bukan W. Sangat mirip ya, jadi saya suka kebalik-balik. Nah, ini sebenarnya kita udah tahu kalau omega S sama dengan 2pi per TS. Berarti kalau misalnya kita punya WS per 2pi, ini kita pindahkan ke sini. Jadi, kalau misalnya ini kita pindahkan ke kiri, jadi WS 2pi, WS per 2pi, omega S per 2pi, itu sama dengan 1 per TS. Jadi ini kita bisa ganti ini ke 1 per TS. 1 per TS. Dan belakangnya yang sama ini, yang MMW ini. Belakangnya tuh semuanya masukin. Sehingga akan didapatkan rumusnya 1 per TS buka titik karena infinity ya, titik misalnya kita ambil dari 0 deh, M omega yang n 0 ditambah dengan ini omega 0 ini karena S kan 0 ya, ini kan 0, n-nya 0, jadi ini nggak ada. Nah, kalau misalnya n-nya sama dengan 1, ini n-nya sama dengan 0. Kalau misalnya n-nya sama dengan 1, berarti M set omega dikurang S T dan seterusnya. Ini tuh kalau misalnya n sama dengan 1. Itu ini. Nah, jadi dari sini kita dapatkan grafiknya, grafik dari S omega itu seperti ini jadi hasilnya. Ini terus segitiga, anggap aja segitiga sama ya, sama besar ininya, kiri kanannya. Gini terus, kayak ibarat kata gunung yang terus ada gitu lah. Oh, sorry. Nah, anggap aja ini garis-garisnya sama besarnya. Ini ada min omega m, ini 0 dan ini omega m. Sama ya kayak ini, kayak di atas ini. Kayak yang ini sama. Itu yang di tengahnya, yang di nolnya. Lalu ke kanannya di sini ada
di sini, di ininya, di titik yang ini tuh WS kurang WM. WS kurang Omega M. Omega WS kurang Omega M. Dan di sininya itu Omega M tambah WS. Dan seterusnya lah. Nah, di sini kan kata ada gap ya. Gap ini terjadi kalau misalnya Omega S dikurang Omega M, itu hasilnya lebih besar daripada Omega M. Sehingga ada gap. Kan? Jadi WS ini itu lebih besar daripada 2 Omega S ini lebih besar daripada 2 Omega M. Kalau misalnya ternyata nggak seperti ini, tapi malah sama dengan 2 Omega M, bentuk grafiknya itu segitiga lagi, langsung nggak ada gap. Nah, seperti ini tuh masih belum masalah. Tapi kalau misalnya Omega S ini lebih kecil daripada 2 Omega M, maka yang terjadi adalah dia itu akan terpotong. Karena segitiga seperti ini. Tapi lagi segitiga di sini. Dan itu ada yang kepotong. Nah, mungkin dibandingkan kepotong lebih tepatnya akurat itu dibilangnya overlap ya. Nah, sehingga karena ada yang overlap seperti ini, ada teorema yang muncul. Kesimpulannya adalah bahwa kalau signal itu bisa kita representasikan dalam bentuk sampel. Sebentar, saya ketik dulu deh, biar jelas. Jadi intinya dari teorema sampling itu adalah sinyal dapat direpresentasikan dalam sampel dan direcover ulang secara akurat dan benar kalau frekuensi sampelnya atau omega S-nya ini itu lebih besar 2 kali dari maksimum frekuensi komponen sinyalnya, yaitu omega M. Itu adalah teorema dari sampling. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai rekonstruksi sinyal secara matematis. Nah, sekarang saya akan menjelaskan rekonstruksi sinyal. Yang dan untuk rekonstruksi ini akan saya pakai pen orange untuk ngebedain aja biar lebih kelihatan. Nah, pertama kan mungkin pertama kita awal-awal tuh bakal mikir ya, kenapa sih kita perlu nge-Fourier transform gitu banyak banget, kayak ribet banget sih, buat apa gitu. Nah, ini bakal jelas ketika kita mau nge-recover sinyalnya. Pertama, kita kan udah tahu ya, sebenarnya sinyal itu pertama dari analognya. Analog ini diterima sampel, di sampelnya ini, sampler ini akan mengkalikan yang analog tadi dengan fungsi CT, menghasilkan ST. ST ini yang tadi kita dapat ya dari sampling. ST ini akan melewati yang namanya filter. Kita anggap aja untuk kasus ini adalah low pass filter ya. Low pass filter. Setelah difilter, baru akan menghasilkan yang namanya MRT. M, R, dalam kurung T. Itu message recovered yang dalam periode T-nya. Yang menggunakan dimensi T. Nah, ini yang kita cari nih. Yang setelah kita nge-recover samplingnya. Nah, gimana sih cara kita ngedapetin MR-nya? Gimana caranya? Pertama, kita ketahui dulu kalau low pass filter ini itu ada rumusnya, yaitu H omega, di mana bentuk grafiknya
seperti ini. Anggap sama ya. Di sini adalah W omega C. Di sini adalah negatif omega C. Yang di kanan kiri pasti 0. Ini mah tuh. Nah, kita ketahui kalau fungsi ini itu sama dengan message recovered dalam dimensi omega dibagi dengan S omega. Tadi kan kita udah dapat ya S omeganya gimana, karena menggunakan rumus ini. Mana? Inilah S omega nih. Kita udah dapat nih SW. Udah ada nih. Jadi, kalau misalnya kita ubah bentuk rumusnya menjadi seperti ini, MR omega sama dengan H omega dikali dengan S omega, hasilnya adalah M message recovered dalam dimensi omega. Nah, ini bisa kita Fourier transformkan menjadi message recovered time-nya. Nah, inilah kenapa tadi kita mesti mencari sampling dalam dimensi omeganya. Nah, jadi kalau misalnya kita udah dapat nih, gambarnya itu akan menjadi seperti ini. Ada segitiga. Tadi kan bentuknya ini ya, mirip-mirip kayak gini lah. Segitiga. Seterusnya, segitiga lagi. Ini, segitiga lagi nih. Gapnya kecil ya, gantian lagi deh. Seperti ini. Set. Ini anggap 0 ya. Di 0, anggap di 0. Nah, seperti inilah. Akan ada filter. Di sini, misalnya di sini nih. Nangkep lurus ya. Berarti ini kita tahu ini WC. Omega C. Dan ini tuh kita tahu omega M. Tadi yang maksimum. Sama ini yang filternya. Sehingga kita akan mendapatkan message recovered yang bentukannya seperti ini. Ini tadi mirip VM ya. Ini. Sama ada tambahan lagi. Kayak gini. Karena kepotongnya di tengah sini. Tapi nggak masalah karena 0 kan. Nah ya. Gitu. Dan tingginya juga sebenarnya sama. Ini tuh di sini tuh tingginya tuh di seperti S nih ininya, nilai dari SW-nya kalau di 0. Dan ini kalau di 0 itu sama dengan TS. Ini 1 lah. Jadi ini 1. Nah, dari bentukan yang seperti ini tuh kita bisa melihat ada beberapa kemungkinan-kemungkinan. Tergantung dari filternya kita. Bisa begini, itu nggak masalah. Gini masih belum masalah ya, kalau misalnya segini. Gini juga mungkin masih belum masalah. Tapi, ini kan bisa kelihatan ya, kalau misalnya WC kita itu lebih gede dari WM nih. Ya kan? Tapi, kalau misalnya filter kita itu lebih kecil daripada WM, misalnya di sini berarti. Misalnya kita buat filter kita ada di lebih kecil dari WM itu di sini. Nanti saya bakal kepotong kan? Yang bagian sisi itu nggak bakal dapet. Yang bagian itu nggak bakal dapet nih. Itu nggak dapet nih.
Gak boleh. Berarti dalam pembuatan filter itu, omega C-nya itu harus lebih besar daripada omega M. Tapi kita juga perlu lihat kalau misalnya di situ ada namanya WSOM nih sini. Omega S, omega M. Kalau misalnya filter kita terlalu besar sampai kena ke sini juga, gini misalnya, ambil dong ini. Jadi yang nggak akurat. Nah, kalau kayak begitu juga nggak boleh. Jadi selain omega C-nya harus di atas omega M, omega C juga harus di bawah omega S dikurang omega M. Makanya akan sangat bagus kalau misalnya ini lebih gede dari 2. Kalau misalnya 2 kali, kalau misalnya kita tadi sama kayak gini, yang WS itu sama dengan 2WM, kan gapnya bakal segitiga gini ya. Bakal segitiga gini dia gapnya. Filternya bakal susah. Tapi kalau misalnya kita punya WS-nya itu lebih gede dari 2M, dan gedenya itu lumayan gede ya, jadi banyak gapnya, kita akan lebih mudah ngefilternya. Lebih akurat lah. Jadi itu sih terkait sampling dan rekonstruksi. Tinggal terakhir, sampling analog digital converter dan rekonstruksi digital analog converter. Nah, pertama kita perlu lihat ada yang namanya sinyal analog, ada jelasin nggak ya? Sebenarnya kita lihat aja sih, misalnya nih, kita mau sampling nih dari analog ke digital dulu kan, convert analog ke digital. Kita kan kita tuh bisa perangkatnya tuh harus ngubah bentukannya dulu ke dalam bit. Caranya itu pertama dia tuh ngelakuin yang namanya sampling. Jadi analog to digital converter ini tuh bakal menerima sampling. Dia tuh kan misalnya ada gelombang nih, ya gini lah nah bagus, set, set. Nah dia tuh bakal di sampling 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 8 ya, ada 8 misalnya. Anggap ini lebarnya sama. Berarti kita punya, ini anggapnya kita sampling nih. Kita bisa setelah mendapatkan sampling itu, kita lakukan kuantisasi. Jadi kuantisasi ini bakal ada yang namanya bit. Dia tuh bikin kayak kuantisasi. Lalu setelah dilakukan kuantisasi itu, baru dilakukan penggodaan biner. Jadi dia tuh dikodein ke dalam bentuk biner. Nah nanti dari yang digital ke analog, itu baru yang kode binernya itu bakal dijadikan kembali ke dalam bentuk message recovered. Lebih jelas kita gunakan soal. Misal kita ketahui sebentar ini kenapa? Nah, kita ketahui ada frekuensi sinyal. Frekuensi sinyal analog 1000 Hz. Dan kita samplingnya itu misalnya 1000 Hz. Nah, berarti kita perlu catat dulu persamaan dari sinyal analog itu. Persamaannya itu XT sama dengan 5 sin. 2pi 1000T. Gini kan misalnya. Nah, intervalnya itu
periode, maksudnya kayak periode gini itu adalah 1/8000. Karena tadi kita sampling 8000 kan, 1/8000. N/8000 yang berarti ya N/8000. N/8000 berarti N-nya itu 0, dengan N-nya 0,1,2 ya seterusnya lah gitu. Ini tuh kayak gitu ya. Nah, pertama kita tuh lakuin sampling kan tadi. Langkah pertama itu adalah sampling. Sampling. Ini tuh analog ke digital. Sampling. Kita buat tabelnya kayak gini. Kan N S-nya X N volt. Ini 0, 1, 2, 3. T-nya kita tahu ini 0 kan. Ini 1/8000. Ini 2/8000. Wait, 8000. Dan seterusnya. Yang ini kita masukin aja rumus yang tadi. Rumus gelombang. Rumus gelombang kan ini. Masukin T-nya. Bisa 0 kan? Yang ini masukin T-nya 1. Hasilnya 3,54. 3,54. Bisa 5. Yang ini. Terus balik lagi 3,54. 3,54. Soalnya sin ya, sinus. Dia gelombang bentuknya. Gitu misalnya. Lanjut ke langkah yang kedua yaitu kuantisasi. Kedua ada kita kuantisasi. Kuantisasi itu gimana sih? Misalnya nih, kita udah nentuin dari sistemnya resolusinya itu 3 bit. Kita pakai 3 bit aja lah gitu. Sebenarnya pasti perlu lebih kan, saya kayak bakal ada angka float gitu. Seharusnya lebih. Tapi anggap aja untuk soal biar lebih mudah 3 bit lah. Nah, berarti 2/3 adalah level kuantisasi. Kalau misalnya rentang sinyal yang kita punya itu 5,5 sampai ke 5, berarti ada selisih tiap intervalnya itu tuh, sisinya tuh maksimal dikurang minimal sama ini jumlah levelnya. Hasilnya 5 kurang min 5 per jumlah level tadi ada 8. Hasilnya adalah 10/8, 1,25. Berarti ya itu, kita punya levelnya itu dari min 5, min 3,75, min 2,5, seterusnya sampai 5 volt. Ini volt. Lalu kita tinggal samain aja di itu. Nanti kan ini udah tersimpan ya datanya dalam bentuk bit. Tadi bit ini. Sebenarnya karena bentuknya 3 bit dia biasanya ini sih apa gini kan 00 ya. Berarti ini kita buat satunya antara 1 atau 0. Ini jadi 0 atau antara 0 atau 1. Antara 0 atau 2. 3 koma. Sama ini ke itu buat komanya jadi 5. 0 atau 5. Koma. Jadi paling gede 2,5. Yang kecil 0. Berarti sebenarnya dia itu cuma bisa ngambil ini dong, segini dong. Dari 0 sampai 2,5 dia. 0,25. Meskipun perangkatnya dia bisa sampai itu, sampai 5 volt.
sampai 5 volt, tapi data yang kesimpan cuma bisa segini kalau misalnya resolusinya cuma 3 bit. Seharusnya kalau misalnya mau sampai ada 5 volt gitu dan lebih lengkap lagi, minimal tambah lagi di sini buat sampai 5, tidak 4, 0, sorry, kebalik. Ada 0 sama 4. Sama di sini ada lagi sign buat integer sama positif, jadi ada bisa positif atau bisa minus di sini. Terus tambah lagi di belakangnya kalau mau. Jadi ini tuh bisa 0 atau 2,5 buat komanya. Ya, ya gitu deh. Nah, atau balik ya, selesai 2,5 yang di depan ya, 5 yang di belakang. Jadi gitu. Nah, kalau misalnya udah disimpan dalam bentuk bit gitu kan berarti nanti tinggal pas di DAC-nya kan DAC gitu, pas dia tinggal di ADC-nya di analog ke digital converter kan ini kan ADC ya. Nah, nanti kalau misalnya dia udah disimpan dalam bentuk bit tadi itu, dalam bentuk bit ini, nanti dia tinggal tinggal dari bentuk bitnya terus tahu voltnya yang perlu dikeluarin berapa gitu. Misalnya dia dapat bitnya 0, tadi kan 3 bit ya, jadi masih nyampe 2,5 aja ya. Misalnya kayak 0,1 gitu. Berarti dia keluarinnya 1,5 volt gitu. Nah, gitu aja sih. Cuman karena level kuantisasinya kita paling deket dari 1,5 volt adalah 1,25 volt. Karena dekat. Salah sih, nggak bisa kayak gini, saya nggak ngomong. Jadi dia seperti itu. Intinya kalau misalnya udah ada bit, dia tinggal di jadi bitnya itu tuh nyimpen informasi volt berapa volt gitu. Yang nanti bakal dibaca sama digital ke analog converternya. Yang perlu diperhatikan juga kalau misalnya di dalam analog to digital itu yang mendemanya itu biasa punya filter dari segi hardware-nya, misalnya mic-nya punya filter suara, ataupun misalnya dari software-nya gitu, untuk supaya nggak ada noise dari suaranya. Gitu sih. Mungkin sekian penjelasannya dari aku. Mohon maaf kalau misalnya kurang begitu jelas karena aku menggunakan gambar. Aku ngerasa kalau ngegambar itu bakal lebih jelas gitu, arah pemikirannya kemana gitu, dibandingkan pakai PPT. Sekian dari aku, terima kasih untuk perhatiannya.